Dia pakai mahkota tapi nggak terlalu tinggi, terus wujudnya kayak inilah, kayak Nyi Roro Kidul tapi bukan ya. Jadi itu ada genderuwo dan genderuwonya lebih dari satu. Kan nggak mungkin jadi langsung laler gede gitu ada di dalam salon. Itu pas dihitungin waktu itu sama mama lebih dari 100. Kisah mistis ya, banyak sih, cuman ada yang berkesan banget lah ya di hidup lah ya, karena ini berhubungan dengan keluarga juga. Itu waktu awal-awal belajar jadi yang sekarang ini gitu ya. Jadi alasan kenapa aku belajar dalam bidang supranatural, spiritual itu karena orang tua. Jadi awalnya itu adalah saya punya orang tua, mama ya, punya salon, dan salon itu belakangan terakhir ini mengalami kejadian yang ganjil lah, yang nggak masuk di akal. Awal kejadian itu setiap mamaku tuh pegang gunting, karena kan mama ini ya hairdresser ya, jadi dia memotong rambut apa segala macam styling. Dia megang itu tangannya kaku. Itu nggak cuma satu kali, itu setiap hari. Jadi kalau misalnya ada orang mau potong rambut nggak bisa sama dia, harus sama karyawan. Sedangkan ada langganan yang memang dia maunya dipotong rambut sama mama gitu kan. Oke lah, terus habis itu kejadian aneh tuh banyak. Terus yang masih ku inget itu karyawan kesurupan dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Itu gak mau keluar lah ya, istilahnya dia mau masih tetap di salonnya si mama itu. Aku belajar lah, aku cari tahu gimana caranya biar salon jadi aman, aku proteksiin, aku taruh barang, aku taruh jimat. Nah, gak lama ini kayak sekitar 3 bulan belajar lah ya, mulai kelihatan nih perubahan. Kenapa aku bilang mulai kelihatan perubahan? Jadi suatu hari ya pagi-pagi itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10 lah ya, itu aku lagi di atas, jadi salonnya itu tingkat 2. Nah pas lagi di atas itu aku dengar kayak bunyi pesawat jatuh. Horor dong, aku kira emang ada pesawat jatuh di mana gitu. Aku turun ke bawah, terus nanya ke mama, "Ma, dengar bunyi pesawat jatuh nggak sih?" gitu kan. Iya dengar, karyawan juga dengar. Tapi ditanyain ke customer, dia nggak dengar sama sekali. Ya kita masih penasaran dong ya, kita keluar, ternyata nggak ada apa-apa sama sekali. Berarti bisa dibilang ini kiriman lah ya, ada santet gitu. Nggak lama habis dari situ aku ada ritual ke Pantai Selatan. Nah dari Pantai Selatan itu aku sama guru sama teman-teman ada ritual nyajen di Pantai Selatan ya, minta tolong sama minta berkah ya kan. Nah di situ kayak disambut sama entah siapa, pokoknya aku lihat ada cewek-cewek lah kayak prajurit gitu, kayak dari pantai itu jalan, dan itu nggak cuma satu, ramean. Jadi disamperin, terus kita ucapkan hajat kita mau apa, dan itu aku lihat kayak ada samar-samar kayak istana gitu kan. Alhamdulillah disambut lah istilahnya. Kita balik dari situ, beberapa hari kemudian ada yang datang malam-malam. Itu aku tuh di atas tuh di salonnya mama itu jam 11 jam 12 lah. Terus merem mau tidur kan, datang dengar awalnya suara kerincingan. Nah jam 12 malam kuda mana yang jalan di pinggir jalan gitu, kencing. Ternyata ada yang masuk nembus, gaib. Nah sosoknya itu mirip dengan yang aku lihat di Pantai Selatan. Terus aku lihat, wih apa ini gitu kan. Ya udah beri salam, ucapkan terima kasih sudah datang, dan ada pesan dari beliau kalau sebenarnya ini tempat emang sudah dikerjain. Dia akan bantu untuk ngusir yang ada di sini gitu ya, dan sampai nanti bersih pokoknya terima aja. Oke,
Pas udah, oh ya alhamdulillah terima kasih. Terus kita merem kan, aku merem tuh mau tidur gitu maksudnya. Pas merem nggak berasa kayak tidur, malah kayak ngeliatin orang nonton gitu. Jadi aku lihat sosoknya itu ke cewek, pakai baju kemben warna hijau, terus pakai apa namanya, bawahan kain dari batik, terus pakai selendang, cuman dia pakai mahkota tapi nggak terlalu tinggi, terus wujudnya kayak inilah kayak Nyi Roro Kidul tapi bukan ya. Terus dia bawa pecut dan dia naik kuda 2, dan dia di belakangnya ada kereta. Aku lihat dia itu ada berantem sama makhluk yang ada di rumah, yang juga masukin karyawanku yang apa namanya kesurupan itu. Jadi itu ada genderuwo, dan genderuwonya lebih dari 1. Pagi-pagi aku bangun bukan ngerasa seger tapi merasa capek. Oke kayak gitu. Alhamdulillah abis itu kayak yang gangguannya mama tuh, kayak yang megang gunting jadi sakit itu udah nggak ada. Jadi tangannya udah kayak biasa lagi, beraktivitas kayak biasa gitu. Cuman yang ngerjain itu kayaknya nggak pantang menyerah. Terus adalah kayak udah 2 minggu setelah hal itu terjadi. Jadi karyawan nemuin jeruk nipis di pinggir. Jadi di depan salon itu kayak ada tiang listrik. Ada jeruk nipis, terus ada kayak apa namanya biji beras gitu loh, biji beras yang masih jadi apa namanya padi gitu. Terus sama dia diambil, dibawa masukin ke dalam. Salahnya itu satu, dikencingin pula sama dia. Malamnya ketempelan lagi. Jadi itu masuk dong, bawa masuk, udah gitu kan dikerjain sama dia, dikencingin. Ya itu mungkin gaibnya di sana juga marah, ya diberesin lagi, dibersihin lagi. Pokoknya udah mulai stabil lah keadaan di salon itu. Terus kan udah nggak ada apa-apa nih ya, maksudnya udah nggak ada kejadian aneh-aneh. Aku mulai belajar tuh keluar kota, ke Jogja, ke Semarang, Surabaya, terus mana lagi ya, Bandung, kayak ada aktivitas lah. Nah pas lagi setiap aku keluar rumah, maksudnya pergi yang agak jauh dan agak lama, itu pas di hari kedua atau ketiganya salon itu kedatangan laler. Jadi misalkan salon itu kan higienis ya, nggak mungkin yang namanya pintu terbuka terus harus AC, terus harus bersih juga. Ini laler gede-gede tiba-tiba hinggap di satu titik. Misalkan di sini nih, ya di area sini aja misalkan. Dia terbang mati, terus ada lagi terbang mati, dan itu jauh dari tempat sampah lah istilahnya ya, kan nggak mungkin jadi langsung laler gede gitu ada di dalam salon. Itu pas dihitungin waktu itu sama mama lebih dari 100. Ya udahlah aku bilang ke mama kan, biarin aja, buang keluar gitu kan, jangan disimpan, jangan dibuang ke tong sampah gitu, takutnya itu kan energi negatif ya. Kalau kata orang itu orang kirim santet tapi gagal, jadinya serangga tapi habis itu mudar, mati sendiri. Udah masih terus berlanjut, kayak aku kan kayak sebulan sekali atau 2 minggu sekali tuh keluar kota begitu terus. Udah jalan ke 5 bulan gitu ya. Terus gak lama aku dengar salah satu pemilik salon yang dekat rumah meninggal mendadak. Karena gini, dibilangnya dia ada penyakit jantung, meninggalnya karena jantung, tapi dia nggak ada penyakit jantung sama sekali. Itu sih pengakuan dari anaknya ya, gitu. Terus ya udahlah, kita berserah aja lah sama Tuhan ya. Pokoknya yang penting kita udah usaha semaksimal mungkin mempertahankan tempat kita. Ya apapun yang mau terjadi ya udahlah, itu kehendak Tuhan gitu kan. Tapi anehnya lagi, semenjak orang tersebut sudah meninggal, udah nggak ada tuh kejadian yang laler lah, yang kejadian tangan sakit itu juga udah nggak ada, karyawan kesurupan udah nggak ada, udah nggak ada sama sekali sampai sekarang. Aku tuh belajar itu dari tahun 2010, ya dari 2010 kalau nggak salah. Cuman kalau untuk melihat gaib itu biasa, pokoknya dari kecil sampai gede. Pokoknya pas itu nggak apa ya namanya, bukan manusia lah ya. Itu pas SD kelas 1 apa kelas 2. Jadi kan waktu itu kamar udah punya kamar sendiri. Setiap mau tidur nggak bisa tidur. Pokoknya suka diliatin sama sosok yang ada di rumah. Sosoknya tinggi besar, tapi dia bukan genderuwo, tinggi besar aja gitu.
Yang aku lihat itu cuma sampai selehernya, kayaknya dia nembus palanya sampai atas gitu. Pokoknya yang aku lihat cuma dari leher ke bawah. Dan dia tuh kalau genderuwo kan berbulu ya, dia enggak. Pokoknya ya, berdiri aja diliatin aja tiap malam itu kayak anak kecil umur masih kelas 1 SD, gimana nggak takut kan ya. Pas awal-awal sebelum aku ngeh itu gaib, malah diajak ngobrol, diajak main sama adikku yang kecil juga bisa lihat. Jadi dulu tuh sebelum dulu kan pindah kan dari rumah, itu ada sosok kuntilanak yang emang nungguin itu rumah udah lama. Kita kayak apa ya, kita sering main di gudang waktu itu sama adek, main di gudang terus kayak ih si Mbak itu cantik ya, ini ya lucu bla bla bla. Pokoknya anak kecil nggak tahu lah ya, pokoknya kayak gitu main. Pas kita mau pindah, aku sama adekku ngelihat sosok kuntilanak itu nangis, jangan pindah, jangan pergi katanya. Terus nggak lama dengar kabar dari tetangga situ ngomong ke mama, itu rumah nggak laku-laku, katanya sering digangguin sama kuntilanak. Itu rumah sampai sekarang ini nggak, pokoknya udah apa namanya, nggak ada yang tinggal di sana lah. Kalau memang kita sudah berusaha untuk berbuat baik ke semua orang, ya udah jangan dipaksain orang harus baik sama kita. Karena ya kita nggak tahu, mungkin orang tersebut yang jahat sama kita bisa jadi karena sirik, karena iri, karena dengki. Ya udah terima aja. Tapi jangan lupa di balik kalian itu ada Tuhan yang pasti nolong kalian. Pasti ada jalan keluarnya. Kayak cerita aku tadi kan, aku tiba-tiba mau pengen belajar aja, tiba-tiba lagi. Maksudnya abis itu dapat jalan keluarnya, aku bisa bantu orang tua. Pokoknya jangan lupa percaya sama Tuhan yang maha kuasa, yang ada di balik kita ini besar dan agung. Apapun yang terjadi di dalam hidup kalian, ya udah let it flow aja. Jangan sampai kalian membalas apa orang jahat yang lakukan pada kalian, karena itu sama aja kalian jahat kayak mereka.